Festers, kenalin, nama aku Dinda Renata, biasa dipanggil Dinda. Kesibukan aku sekarang, aku lagi kuliah di Universitas Jember dan aku ngambil program studi Public Administration atau ilmu administrasi publik, dan aku juga lagi internship di salah satu perusahaan startup di Indonesia. Nah, dalam kesempatan kali ini, aku mau sharing, berbagi cerita kepada teman-teman yang Festers semuanya, kalau aku dulu pernah memiliki kesempatan untuk pergi ke luar negeri, tepatnya ke Istanbul, Turki, dalam mengikuti suatu ajang konferensi tingkat tinggi yang berskala internasional. Jadi, gimana cerita awalnya aku bisa dapat kesempatan untuk pergi ke luar negeri? Itu berawal dari keinginan aku yang pengen banget punya pengalaman ikut kegiatan yang berskala nasional maupun internasional. Nah, pada saat itu aku menemukan sebuah event yang namanya Istanbul Youth Summit 2020. Di situ aku tertarik dan aku langsung daftar. Kemudian aku mengikuti setiap seleksinya. Nah, seleksinya itu aku harus membuat sebuah essay yang bertemakan tentang mimpi aku terhadap generasi emas 2045 dan bagaimana aku membuat suatu program-program untuk mewujudkan mimpi aku tersebut. Dan aku senang banget, ternyata essay aku itu dinyatakan lolos dan aku berhak menjadi salah satu delegasi untuk mengikuti ajang konferensi tersebut. Nah, selanjutnya apa aja sih kendala yang aku hadapin selama proses aku mau berangkat ke Istanbul, Turki ini? Jadi sebenarnya kendala yang paling kerasa buat aku itu pada saat sebelum aku berangkat ke Istanbul. Karena apa? Karena yang pertama, aku nggak dapat izin dari orang tua. Karena orang tua aku itu khawatir aku kenapa-kenapa. Karena aku juga baru pertama kali ini keluar negeri, jadi orang tua aku benar-benar takut banget aku kenapa-kenapa. Beliau khawatir gitu. Tapi pada saat itu aku berusaha untuk meyakinkan kedua orang tua aku kalau aku akan baik-baik aja di sana gitu. Dan aku juga berangkatnya itu nggak sendiri dari Indonesia, aku berangkat bareng sama teman-teman aku dan itu banyak gitu. So pada saat itu orang tua aku akhirnya ngizinin aku untuk berangkat ke Istanbul, Turki bersama dengan teman-teman aku. Dan untuk kendala yang kedua itu terdapat di biaya, karena kan aku waktu itu harus beli tiket pesawat dengan uang pribadi aku sendiri gitu. Dan pada saat itu aku lagi dapat beasiswa dari kampus dan akhirnya aku menggunakan uang beasiswa itu untuk mengcover perjalanan aku untuk berangkat ke Istanbul, Turki, walaupun juga dibantu dengan orang tua gitu. Karena waktu itu aku mau cari sponsor itu udah nggak bisa, karena pada saat itu udah akhir tahun, itu waktunya udah mepet banget dan perusahaan-perusahaan itu kebanyakan udah tutup buku gitu. Jadi perusahaan-perusahaan itu sudah tidak menerima kerjasama sponsor dari pihak manapun. Tapi aku tetap bisa berangkat pada saat itu karena bantuan dari orang tua aku dan juga dari uang beasiswa dan uang tabungan-tabungan aku. Jadi aku di Turki itu selama 10 hari. Yang 4 hari ini acara konferensinya, hari pertama itu waktu itu opening ceremony, ada semacam pertukaran budaya gitu. Kemudian hari kedua itu adalah International Symposium atau seminar internasional, dan hari ketiga ini hari dimana aku presentasi tentang social project aku yang udah aku siapin bersama dengan teman-teman di grup aku. Dan hari yang terakhir ini waktu itu aku dan delegasi lainnya itu berkesempatan untuk melakukan kunjungan ke Istanbul University. Di sana kita dijelasin bagaimana menjadi mahasiswa di Istanbul University, kemudian bagaimana cara untuk mendapatkan beasiswa agar berkuliah di Istanbul dan lain sebagainya. Nah, selain aku berkesempatan untuk bisa pergi ke Istanbul, Turki, aku juga berkesempatan untuk terpilih menjadi brand ambassador IM Community batch pertama. Jadi waktu itu ceritanya aku nggak sengaja dapet info tentang
open recruitment brand ambassador ini akhirnya karena waktu itu aku pengen produktif, aku pengen ngembangin diri aku di masa pandemi ini, ya udah akhirnya aku daftar dan ternyata aku lolos seleksi dan terpilih menjadi salah satu brand ambassador IM Community batch pertama. Dan perasaan aku ketika aku terpilih menjadi salah satu brand ambassador di IM Community ini, yang pasti aku seneng banget dan aku juga gak nyangka gitu. Tapi aku bener-bener yakin sama diri aku sendiri bahwa aku di sini pasti bisa berkembang gitu. Dan ternyata bener, selama menjadi brand ambassador itu setiap minggu kita pasti mengikuti yang namanya kelas atau training yang diadakan oleh IM Community. Dan dari situ aku mendapatkan banyak sekali insight baru dari yang sebelumnya aku tidak tahu dan sekarang aku menjadi tahu, dan itu merupakan salah satu jalan aku untuk mengembangkan diri aku, untuk mengembangkan potensi dan skill yang selama ini aku miliki. Dan aku juga gak nyangka banget aku bisa terpilih menjadi Best Brand Ambassador IM Community batch pertama. Itu benar-benar penghargaan yang luar biasa untuk aku. Aku seneng banget karena IM Community benar-benar bisa mengubah aku yang dulunya aku pemalu, yang dulunya aku suka minder, yang dulunya aku gak percaya diri. Sekarang aku lebih bisa percaya diri, aku lebih bisa tampil di depan publik, aku lebih bisa mengembangkan potensi dan skill yang selama ini aku miliki gitu. Dan thank you so much kepada IM Community yang udah menerima aku dengan baik sebagai brand ambassador IM Community batch pertama. Nah, terakhir aku mau sharing tips dan trik kepada yang fester semuanya, gimana sih cara kita agar menjadi seseorang yang berprestasi. Cara yang aku lakukan yang pertama adalah find yourself, mengenali diri sendiri dan menemukan kelebihan serta kekurangan yang ada di dalam diri kalian. Yang kedua adalah self love, yaitu mencintai diri sendiri. Karena ketika kita bisa mencintai diri sendiri, termasuk mencintai kelebihan dan kekurangan yang kita miliki, kita akan bisa mengubah suatu kekurangan itu menjadi kelebihan, dan kita akan bisa mengubah kelebihan itu menjadi sebuah peluang agar kita bisa terus menjadi orang yang berkembang. Seperti itu. Dan yang ketiga adalah self motivation atau motivasi. Jadi untuk menjadi seseorang yang berprestasi, kita juga membutuhkan yang namanya motivasi. Motivasi itu bisa kita dapatkan dari sosok seorang role model yang teman-teman anggap itu bisa menginspirasi teman-teman dan bisa memotivasi teman-teman. Dan yang terakhir adalah be the best version of yourself. Ketika teman-teman ingin menjadi seseorang yang berprestasi, teman-teman harus bisa menjadi versi yang terbaik menurut diri teman-teman sendiri. Jangan jadi versi yang terbaik menurut orang lain. Mungkin sekian sharing dari aku. Semoga yang festers bisa mendapatkan insight baru di sini, dan semoga insight tersebut bermanfaat untuk yang fester agar selalu melakukan yang namanya self-improvement dalam kehidupan yang festers. Salam IM Community, I am smart, I am capable. Terima kasih.